Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam fasilitas nikmat sehingga kita dapat kembali bertemu di tempat yang mulia ini dalam rangka menambah ilmu kita tentang agama kita, menambah ilmu kita tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita mengamalkan, mempertahankan istiqomah, sabar dengan ilmu-ilmu yang kita tuntut, dapat kita praktekkan menjadi thariqul hayah, jalan hidup harian kita di bumi yang diciptakan Allah ini. Selawat dan salam marilah kita tujukan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang melepas ikatan jin nasab. Pelepasan rantai perjanjian dengan jin kodam atau jin nasab tidaklah mudah, karena kita atau orang-orang tua kita atau nenek-nenek kakek kita atau leluhur kita yang telah mengundang jin dengan berbagai macam kepentingan untuk menolongnya, membantunya dahulu, itu tidak mudah untuk dibersihkan begitu saja, walau dengan memakan anti-antinya. Misalnya ada orang menuntut jin, ilmu kebal atau ilmu tenaga dalam, ilmu supaya dia ditengok orang senang, orang tunduk, macam-macam kegunaannya itu. Misalnya dia makan antinya, rebung bambu kuning, atau daun kelor, atau pisang emas, atau apalah antinya itu jinnya memang tidak mau membantunya lagi. Ilmunya tidak bisa digunakan lagi. Akan tapi jinnya itu tidak keluar dari tubuhnya, bahkan menyakiti. Kenapa dulu diundang, dipanggil dengan ritual-ritual tertentu, hari ini dibuang begitu saja. Maka ada proses dan tahapan yang harus dilalui dengan penuh perjuangan. Karena yang dilawan dalam proses ini tidak hanya jin kodam saja yang turun-temurun ikut andil di keseharian keluarga Anda, keluarga kita, melainkan dengan melawan hawa nafsu yang muncul dari diri kita sendiri, yang menguatkan posisi jin nasab di diri kita atau menjadi magnet untuk mengundang kembali saat mereka telah berhasil dikeluarkan. Jadi yang kita lawan ini adalah hawa nafsu, keinginan yang dari dalam, jin korin yang akan menggelincirkan kita, yang mengundang kembali masuk jin kodam ke dalam tubuh kita. Di antara faktor utama yang menjadi sebab utama gagalnya terapi perlepasan belenggu jin nasab adalah lemahnya kemauan yang diakibatkan oleh kelalaian. Kelalaian manusia dari mengingat Allah Ta'ala. Kelalaian manusia di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
walaqad ahidna ila adama min qablu panasiya walam najid lahu azman. Dan sesungguhnya kami telah perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu, dan kami akan mendapati padanya kemauan yang kuat. Pada kisah ayahanda Adam alaihissalam terdapat sebuah pelajaran yang agung bagi kita semua. Di antaranya pelajaran itu yang dapat kita petik. Yang pertama, setan dapat melemahkan iman dan mengendorkan kekuatan niat dari segala penjuru. Sumpah iblis yang menyesatkan manusia dengan berbagai cara diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dengan firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ketika Allah suruh dia tunduk, iblis membantah, dia berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat ya Allah, saya benar-benar akan menghalang-halangi manusia, menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Jadi setan itu berusaha menghalangi manusia dari jalan yang lurus, dari untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan kembali dalam ayat yang lain, surah Al-A'raf ini ayat 16 sampai 17, "Tsumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian saya akan mendatangi mereka dari arah depan, saya akan mendatangi mereka dari arah belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jemaah pendengar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para mufassirin menafsirkan arah-arah yang diucapkan setan dalam sumpahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari arah depan, setan mengiming-imingi manusia dalam keduniawian, nikmatnya hidup di dunia ini. Mereka habiskan umur, tenaga, kekuatan, segala upaya pikiran hatinya untuk mendapatkan dunia. Dunia di hati, susah, resah, payah. Kalau tidak mendapatkan dunia, melepaskan hidup dari dunia. Jadi siang malam hidupnya untuk dunia, bagaimana untuk mendapatkan kesenangan dunia. Ini tujuan hidupnya syaitan. Inilah yang dihembuskannya ke tengah-tengah hati kaum muslimin, sebagaimana yang telah dihembuskan ke hati orang-orang kafir yang tujuannya hanya mencari kesenangan dunia. Yang kedua, dari arah belakang, yaitu setan membuat manusia lupa akhirat, ragu akan terjadinya hari akhir, hari kebangkitan, penimbangan amal, tentang adanya surga, tentang adanya neraka, dan lain-lain yang berhubungan dengan akhirat. Dibuat keraguan, dibuat manusia meninggalkannya. Gara-gara cari dunia, lupa belajar agama. Gara-gara cari dunia, tidak tahu sholat. Gara-gara cari dunia, tidak tahu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat keluarga dan tetangga kita, bagaimana nasib mereka. Sibuk dengan mencari dunia, meninggalkan akhirat. Ini yang diinginkan oleh iblis, ini yang diinginkan oleh setan. Kita jangan cari akhirat, jangan pelajari ilmu dunia akhirat, jangan pelajari agama Islam, jangan pelajari Al-Quran, jangan pelajari sunnah Nabi SAW. Sibuk terus untuk mencari dunia. Pendidikan anak pun dikasih pendidikan dunia. Semua kesenangan-kesenangan dunia, diajari nari, diajari musik, diajari ilmu-ilmu yang hubungannya tidak ada dengan agamanya. Sehingga anaknya tamat SMP, SMA, jadi perguruan tinggi, jadi doktor, jadi insinyur, tidak ngerti Al-Quran, tidak ngerti sunnah Nabi SAW. Ini yang diinginkan oleh iblis. Sibuk mencari dunia, tinggalkan akhirat. Sibuk mengurusi urusan dunia, tinggalkan urusan agama. Yang berikutnya dari arah kanan,
Dari arah kanan ini menipu manusia dengan kebaikannya sendiri. Dia merasa bangga dengan kebaikan infak yang sudah dilakukan. Dia buat masjid, dia jadi ustadz mengajar ke sana kemari. Membuat manusia mempunyai banyak niat. Niatnya sudah berubah, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara ibadahnya benar sesuai tuntunan, namun niatnya adalah salah. Dia belajar di sunnah, ngaji di ustadz-ustadz yang sunnah, tapi niat di dalam ibadahnya adalah bercampur ke sana kemari. Ini yang diinginkan oleh iblis. Niatnya tidak benar lillahi ta'ala. Ada unsur dunianya. Ingin pujialah, ingin jabatanlah, ingin hartalah, dan macam-macam kesenangan-kesenangan dunia. Yang keempat adalah dari arah kiri. Setan menipu manusia dengan menghiasi kemaksiatan dan seluruh perkara-perkara yang dimurkai Allah dengan bentuk ibadah. Tazinul batil bisuratil haq, dibungkus kebatilan dalam bentuk kebenaran. Maka ini yang diinginkan setan. Dia menyembah Allah tapi tidak mengikuti sunnah Nabi. Dia melakukan ketaatan kepada Allah tapi tidak ada sunnahnya. Dia melakukan puasa, tidak ada sunnahnya. Dia melakukan sholat, tidak ada sunnahnya. Dia melakukan haji, tidak mengikuti tuntunan yang diajarkan Nabi SAW. Inilah hakikat tajidul batil bisuratil haq. Dihiasi kebatilan itu dalam bentuk kebenaran. Pada hakikatnya itu maksiat karena menyelisih sunnah, tapi dihiasi oleh setan dalam bentuk kebenaran. Tatkala setan gagal membujuk manusia dari satu pintu ke pintu, dia akan mencari pintu yang lain. Bahkan ketika dia tidak menemukan pintu untuk dia masuki, dia akan mencari jendela atau celah-celah, ventilasi, lubang-lubang yang bisa disusupi untuk menggoyahkan keimanan manusia yang ada di dalam hatinya. Ini yang diinginkan oleh iblis. Ini yang diinginkan oleh setan untuk menyesatkan manusia. Iblis pandai merangkai kata dan bermanis lidah. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 21, Waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan dia setan itu berkata, bersumpah kepada keduanya, kepada Adam, kepada Hawa, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepadamu. Dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meyakinkan Adam dan Hawa. Ini silat lidahnya. Ini tipu muslihat yang dilakukan oleh iblis. Oh, aku ini bukan dukun, aku ini hanya membantu, aku ini bukan dukun, aku ini hanya menolong, yang kutolong ini obat-obatan. Begini tipu muslihat sehingga manusia tidak tahu yang membedakan mana yang dukun, mana yang tukang ruqyah, mana yang diridhoi Allah, mana yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena praktek-praktek perdukunan hari ini juga berkedok ruqyah syariah. Saya jumpai di suatu tempat ada pelatihan ruqyah pakai spanduk besar. Dibuat spanduk itu ruqyah syariah, tapi praktek di dalamnya adalah perdukunan. Maka ini kaum muslimin, para ikhwan, para jemaah untuk bisa mengetahui sedikit saja tentang ruqyah yang benar, sehingga kita dapat perbandingan, bisa membedakan mana yang diridhoi Allah, ruqyah yang syar'i, mana ruqyah yang syar'i syirki. Karena iblis ini pandai merangkai kata, tipe muslihatnya sangat dalam, sangat jeli, sangat jitu, tertutupi mata orang-orang yang jahil tentang agamanya. Yang berikutnya, iblis mengincar orang yang ada di sekitar kita untuk membuat lalai, melalaikan kita. Anak kita membuat kita lalai dari ibadah kepada Allah. Istri kita membuat kita lalai dari ibadah kepada Allah. Urusan dagang kita, kawan-kawan di sekitar kita melalaikan kita untuk mengingat Allah. Bahkan kerja usaha yang kita lakukan melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diinginkan oleh iblis. Inilah yang diinginkan oleh jin nasab. Inilah yang diinginkan jin korin. Kita tergelincir, terjatuh dari segala macam bentuk perbuatan-perbuatan yang mubah, meninggalkan yang wajib. Kita sibuk dengan yang mubah, kita tinggalkan yang wajib.
Jemaah pendengar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri pewaris jin nasab ini kita sebutkan beberapa di pertemuan kali ini. Yang pertama, orang-orang yang terganggu, terkena, tersakiti oleh jin nasab, sering nyeri di ulu hati. Sering sakit ulu hati, nyeri. Perut tidak enak, sering keluar gas, sendawa, sering nggak nyaman di perut. Kayaknya penuh, kayaknya padat, kayaknya keras, tak enak, rasa tidak nyaman di perut. Nyeri otot, nyeri sendi, sering sakit pinggang. Sering sendi-sendi ini sakit tiba-tiba, hilang tiba-tiba. Kulit kering, kusam, mudah berjerawat. Tangan dan kaki sering merasa dingin sendiri, hilang sendiri. Kurang nafsu makan, sering mual dan nyeri lambung. Lambung ini yang sering diganggu oleh jin nasab. Karena kalau kita sudah sakit, lambungnya sakit, makan terganggu, penyakit lain akan mudah datang. Yang berikutnya mudah pilek dan masuk angin. Sakit kepala dan sudah susah tidur, sering nyeri-nyeri di kepala. Dibawa ke medis, tidak ada penyakitnya. Dikasih obat, tidak akan sembuh-sembuh. Datang sendiri, hilang sendiri, menaun seperti itu. Ini namanya ciri-ciri kena gangguan jin nasab. Mata mudah lelah, sering berkunang-kunang, rambut rontok dan semakin menipis, mudah merasa sedih dan depresi, sulit fokus dan mudah marah, mudah kesal dan mengamuk, betis dan wajah terlihat membengkak, telinga sering mendenging, menderita penyakit yang sama dengan leluhurnya, kejadian di alam mimpi sering menjadi nyata, kekuatan tubuh di atas rata-rata manusia, mempunyai kemampuan melihat jin dan mendengar suara gaib, memiliki kepekakan untuk melihat kepribadian, nasib orang yang baru ditemuinya. Ini bagian dari tanda-tanda orang yang kena gangguan jin nasab. Maka tidak ada jalan lain untuk membersihkan jin nasab ini, harus dengan ruqyah syariah dengan benar. Sering-sering dia berdoa kepada Allah, memutuskan sumpahnya kepada Allah. Dia tobat kepada Allah. Di antaranya sumpah itu berbagai macam bisa dibuat. Di antaranya contoh yang saya sebutkan ini, diucapkannya dia bertobat, dia mohon ampun. Karena pada hakikatnya kita akan berdoa kepada Allah. Kita bersihkan diri kita. Kalau banyak dosa, banyak noda-noda kotor, Allah tidak akan menerima doa kita. Maka kita bertobat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah, ya Allah, ya Rahman. Ampuni semua dosaku, ya Allah. Ingat semua dosa yang telah kita lakukan, yang pernah kita laksanakan, tobati semuanya. Ya Allah, ya Rahman, terima tobatku, ya Allah. Bersihkan semua kesalahanku, ya Allah. Demi Allah, wallahi, mulai detik ini kuputuskan semua perjanjianku dengan bangsa jin. Demi Allah, wallahi, kuputuskan semua perjanjian yang telah dibuat leluhurku, kakek-kakekku, bapak-bapakku dengan bangsa jin. Demi Allah, detik ini kuputuskan semuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah yang Maha Perkasa, berilah saya kekuatan sekuat-kuatnya untuk membersihkan semua pengaruh-pengaruh jin nasab, jin kodam yang ada di tubuhku, ya Allah, yang kuterima dari leluhurku, ya Allah. Detik ini, ya Allah, aku putuskan dengan namamu, ya Allah. Beri aku kekuatan untuk membebaskan diriku. Beri aku kemudahan untuk membersihkan diriku dari seluruh pengaruh-pengaruh jin nasab yang ada di tubuhku, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah bacaan Qur'anku ini, menjadikan darahku, tulangku, dagingku menjadi racun yang sangat panas, racun yang sangat berbisa, yang membakar, menghancurkan, menghilangkan semua pengaruh-pengaruh jin yang kuterima dari keturunanku, dari leluhurku di tubuhku, ya Allah, dengan semudah-mudahnya, ya Allah, dengan sebersih-bersihnya, ya Allah. Maka setelah ini kita baca ayat-ayat Quran. Silakan ayat-ayat yang mana yang mau dibaca.
Kalau kita tidak punya hafalan, bolehlah silahkan baca Fatihah. Baca Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sampai waladdallin. Amin. Kita embus. Baca lagi Fatihah, diembus. Baca lagi Fatihah, diembus. Kalau mau ditambah ayat-ayat yang lain silahkan diembus, sapukan ke seluruh tubuh. Sapukan, picit-picit. Kadang-kadang ini dia nangis sendiri, kadang-kadang dia memuntah, dimuntahkan, tampung muntahnya. Kalau udah nanti muntah, dipicit lehernya, leher belakang ini dipicit-picit. Sambil minta kepada Allah, semoga Allah mudahkan, semoga dimudahkan Allah semua pengaruh-pengaruh jin nasab, kebas-kebas, pening-pening, yang pegal-pegal yang ada di leher ini, diminta sama Allah. Ya Allah, bersihkan semua pengaruh-pengaruh jin nasab, jin-jin yang ada di tubuhku ini Allah. Jadikan tanganku ini merontokkan dan menghilangkan semua kekuatan dan pengaruh jin di tubuhku ya Allah. Sambil pijit-pijit diminta doa kepada Allah. Setelah selesai dipijit-pijit, sapukan ke sini. Niatkan ini merontokkan jin. Niatkan menghilangkan sebuah pengaruh. Kalau pegal-pegal di tangannya, minta kepada Allah supaya dihilangkan pegal-pegal. Ini sorong. Ini sorong. Kakinya disorong. Luruskan dari sini terus ke bawah. Sampai ujung kaki. Sorong. Terus perutnya di sini. Pusing-pusing. Kalau dia pinggangnya sering sakit, gini-gini ke pinggangnya. Tarik ke depan. Tarik. Pusing-pusing. Ya Allah ya Rahman, mudahkan semua penyakit, gangguan jin yang ada di tubuhku ini ya Allah. Bersihkan ya Allah semua yang di perutku ya Allah. Semua kalau kita wanita yang di rahimku ya Allah. Dimanapun berada jin ini ya Allah, bersihkan dari tubuhku ya Allah. Jadikan kedua tanganku ini menjadi alat perontok jin, mengeluarkan, memaksa, menghancurkan semua jin yang mengganggu di tubuhku. Tarik ke atas. Tarik, batukkan. Kalau muntah, muntahkan seluruhnya. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua yang ada penyakit, yang ada gangguan jin, yang ada pengaruh jin di tubuhnya, pengaruh jin nasab, pengaruh jin kodam, apapun jin yang mengganggu di tubuhnya. Semoga yang mempraktekkan cara seperti ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhannya, dihilangkan semua gangguan-gangguan jin di tubuhnya, dibersihkan dirinya dari seluruh pengaruh jin, dan dimudahkan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.